Baik, selamat malam. Kali ini kita hanya akan mempelajari sedikit bagian dari pemikirannya Slavoj Žižek. Saya mulanya tertarik dengan tokoh ini hanya karena namanya itu agak aneh gitu ya. Jadi ditulisnya juga hurufnya agak aneh. Tapi kemudian saya melihat bahwa rupanya pemikirannya itu menjadi, ya boleh dibilang kalau ini barang dagangan, itu akhir-akhir ini sangat laku. Kalau Anda memperhatikan catatan pinggir dari Gunawan Muhammad, itu referensinya banyak yang dari tradisi ini ya. Dia tidak pakai tradisi filsafat Yunani, filsafat modern, bukan. Tapi dia banyak pakai tradisi psikoanalisis. Dan praktis yang mengembangkan psikoanalisis lalu untuk macam-macam bidang, itu dari kubunya Slavoj Žižek ada beberapa orang. Kalau Anda membuka di situsnya di www.lakong.com itu, lalu di sana ada banyak sejumlah orang yang menggarap situs itu untuk kemudian menampilkan pemikiran-pemikiran yang memakai psikoanalisis, tapi bukan yang Freudian, yang dari Jacques Lacan di Prancis, kemudian dipakai untuk membuat macam-macam analisis tentang keadaan di masyarakat. Maka dalam hal itu kemudian pemikiran dari Slavoj Žižek ini sangat terkait dengan cultural studies. Jadi kalau kita sekarang sedang membahas soal kebudayaan, lalu ada sejumlah hal yang menjadi catatan penting dari Slavoj Žižek mengenai cultural studies. Itu pengantar singkat. Kita sekarang akan mulai melihat bahan kita. Ini hal umum yang kita ketahui, bahwa realitas yang kita hadapi itu selalu rumit dan tidak tuntas dengan salah satu cabang pengetahuan. Matematika itu tentu menawarkan perspektifnya sendiri, lalu fisika menawarkan perspektifnya sendiri. Untuk urusan tata kelola perusahaan, maka manajemen juga punya kemajuannya sendiri. Tapi praktis itu adalah salah satu upaya manusia untuk menangkap realitas, untuk memahami realitas. Apa persisnya yang terjadi di sekitarnya? Itu yang selalu diupayakan. Dan kemudian salah satu perspektif itu selalu berdasarkan asumsi tertentu untuk menalar dan memahami realitas. Ini catatan yang kita mesti ingat ketika kita akan mulai diskusi, bahwa salah satu perspektif itu pasti berpijak pada asumsi. Matematika itu bisa jalan karena 2 tambah 2 disepakati 4. Kalau sistem angkanya diubah, maka segalanya akan berubah. Misalnya begitu. Ilmu kedokteran tentu mengandaikan bahwa realitas badannya orang itu material, lalu bisa dibedah, bisa dicek dalemannya apa, sel-selnya apa, begitu ya. Itu asumsinya. Kalau asumsi itu kita goyang, lalu semuanya jadi tidak ada artinya. Nah, semua ilmu pada dasarnya seperti itu. Dan praktis sebetulnya yang kerjaannya memain-mainkan asumsi itu filsafat. Maka orang selalu mengatakan, lalu filsafat itu metodenya apa? Ya tergantung filsafatnya siapa. Semuanya punya metode dan asumsinya sendiri. Lalu bangunannya itu masing berlomba untuk saling merobohkan gitu ya. Satu bikin bangunan sudah tinggi, sikat oleh yang lain gitu. Itu tapi ilmu pengetahuan selalu seperti itu. Dan pemikiran-pemikiran baru itu selalu muncul, berusaha menyegarkan cara kita melihat realitas. Dan Slavoj Žižek itu salah satunya. Filsuf macam Deleuze, Guattari itu juga memakai psikoanalisis. Praktis banyak filsuf setelah Freud itu memakai psikoanalisis, hanya pada orang-orang macam Žižek itu menjadi sangat khas, agak berbeda tekanan daripada yang lain-lain. Dan kalau Anda tertarik mungkin bisa membaca beberapa bukunya Paul Ricoeur yang selalu menyebut salah satu tokoh hermeneutics of suspicion itu adalah Sigmund Freud ya, bersama dengan Marx lalu Nietzsche, karena selalu mencurigai dan membongkar-bongkar lagi tatanan realitas yang tadinya sudah dibangun. Ini umum, Žižek ini orang Slovenia, masih sangat muda kalau dilihat dari tahun lahirnya, dan dia belajar filsafat dan psikoanalisis, menjadi visiting professor di banyak universitas. Beberapa hal memang saya tertarik pada pemikirannya. Waktu itu saya pilih yang mengenai subjek. Ini salah satu bagian yang khas lagi. Žižek ini orangnya rada-rada kumuh ya, bukan orang yang berpenampilan bersih. Tadi saya waktu berangkat ke sini ada Romo Fabi, dia mengatakan, kamu presentasi tentang Žižek kok rapi sekali. Žižek itu nggak pernah pakai kemeja seperti kamu sekarang gitu. Memang orangnya agak kumuh ya, dan sosoknya ini sosok yang sangat eksentrik.
Beberapa hal bisa kita lihat. Saya punya beberapa videonya. I'd like to welcome you to tonight. Racist, fundamentalist, low-class rednecks. The other way around for Ted Robertson and other nice guys. It's you probably, New York, Boston and so on, who are enemy of the state paranoia, but turn around. You know, I always like this effect of, let's call it, paranoia denaturalization of reality. You know, you walk on the street and you see how there is not just neutral reality there, publicity displays, lies and so on. Somehow everything is controlled, manipulated to guide you, as if it's a very nice paranoia vision. So in contrast to these films, I have two problems with Black Knight. I wonder if you agree. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube ya. Ini memang orangnya agak aneh. Saya ketika melihat videonya agak-agak merasa ini kayak begini kalau ngajar jadi dosen gimana ini? Bergerak-gerak tidak jelas, lalu pegang-pegang hidung, dan dia hanya pakai kaos oblong ya, tidak pernah pakai kemeja, kaos oblong lalu celana jeans gitu. Ini orangnya, memang ini sosok yang eksentrik, pemikirannya memang unik ya. Ini jelas, dia tidak membedakan antara seni rendah dan seni yang tinggi. Dia tidak membedakan. Kalau saya membayangkan dia tinggal di Indonesia, maka dia tidak akan terlalu mempersoalkan membuat analisis atas musik-musiknya Johann Sebastian Bach atau atas karya-karya musik gamelan Jawa yang sangat sublime begitu, atau analisis musik Tarling Indramayu gitu ya. Oh, tidak soal bagi dia karena itu art semua bagi dia. Dan ini yang seringkali membuat orang-orang merasa ini kayak filsuf tapi kayak bukan, tapi toh pemikirannya juga laku gitu ya. Dan ini teks-teks dari Zizek itu adalah eminent example of what Barthes has called a writerly text. Teks yang writerly, yang pembacanya itu akan sekaligus menulis ketika membaca teksnya dia, karena teksnya tidak tuntas, tidak dijelas-jelaskan secara tuntas. Dan ini kegagasan filsafat kontemporer sebetulnya, tidak lalu menggagas sesuatu secara tuntas. Kalau kita membaca Immanuel Kant, lalu ada 3 edisi bukunya itu lalu menggarap dengan tuntas. Critique of Pure Reason, Critique of Pure Judgment, gitu-gitu, itu lalu itu dibahas dengan tuntas. Critique of Pure Practical Reason, itu dibahas tuntas, seolah-olah realitas itu mau dia jelaskan semuanya sampai tuntas, jelas gitu. Itu filsuf-filsuf yang model-model klasik. Hegel juga begitu, menjelaskan semuanya itu jelas dengan sistemnya dia membuat sistem, tentu ada asumsinya juga tadi, lalu nah gambarnya itu jelas. Sementara teks-teksnya orang macam Zizek ini tidak, gambarnya seringkali tidak sejelas itu, maka hanya menjadi sempalan-sempalan saja, tapi kita bisa menangkap ada benang merah dalam pemikirannya yang selalu muncul. Dan ini kalau jelas kita lihat pengaruhnya pada Zizek ini dari Jacques Lacan tentu saja, lalu Karl Marx dan Hegel. Sederhana, psikoanalisis tentu urusannya dengan bawah sadar, ketaksadaran kolektif dan seterusnya dan seterusnya. Sementara analisis kubu kiri, dia berasal dari daerah komunis, maka wajar kemudian dia tergila-gila dengan pemikiran yang kiri, dan penampilannya juga kiri ya. Penampilan yang kumuh itu kan kiri gitu ya. Tidak penampilan perlente, pakai kemeja rapi, ganteng, oh enggak. Dia kumuh, orangnya kumuh, brewokan gitu ya. Ini penampilannya Zizek. Lalu pada Hegel sebetulnya tidak, beberapa filsuf itu mengkritik bahwa tafsir Zizek atas Hegel itu kurang ketat. Tapi soal ketat dan tidak tentu bagi Zizek tidak soal, bahwa dia selalu memakai 2 hal yang ekstrim, lalu dia memunculkan satu sintesis. Itu yang selalu dia pakai pada Hegel. Memang ada satu buku yang khusus membahas tentang ideologi Jerman, Schelling, Fichte, Hegel, Indivisible Reminder kalau nggak salah. Itu bukunya Zizek ya. Nah, berkaitan dengan tadi, karena dia memang tidak pernah membahas sesuatu sedemikian sehingga tuntas, selesai, maka Zizek sebetulnya termasuk anti-deskriptivis. Kalau bagi deskriptivis itu ada ada kaitan antara descriptive features and refers to those objects in the real world displaying those features. Tapi bagi kaum anti-deskriptivis, nama itu kan hanya soal sesuatu itu dibaptis dengan nama apa, tapi isinya itu bisa sangat berbeda. Ini orang-orang anti-deskriptivis, dan selalu ada persoalan berkaitan dengan itu. Tapi bagi Zizek memang
dia sendiri tidak pernah menyebut dirinya anti deskriptivis begitu. Dia selalu mengelak untuk disebut-sebut dengan macam-macam tuduhan yang disebut ke dia ya. Dia disebut obskurantis segala, tidak menjernihkan masalah tapi malah memburamkan persoalan. Itu tuduhan-tuduhan pada filsuf kontemporer. Kalau kita membaca Hegel, setelah kita membaca dengan berkeringat, bersusah payah, puas. Oh gitu ya, membaca Kant juga begitu, membaca Plato juga begitu. Tapi membaca Zizek semua bukunya dibaca, loh ini tadi apa gitu ya. ini agak aneh tapi ya sudah, mungkin orang zaman sekarang seperti itu. Ini catatannya Pak Bambang ini ketika dia memberi pengantar nih memang. Disebut sebagai figur yang eksentrik atau reaksioner, gaya menulisnya itu genit ya. Jadi itu tadi mempersoalkan yang sublim dan pelik tapi lalu memadukannya dengan berbagai gejala budaya pop. Nah, macam-macam itu dia bahas. Dan ini sebetulnya menjadi bahasan umum juga pada pemikiran kontemporer. Para seniman macam gengnya pop art, Andy Warhol segala itu kan, lalu karya-karya seninya memang seperti itu, bikin toilet lalu kasih tanda tangan, ya sudah itu karya seni gitu-gitu ya. Ini geng-gengnya orang itu selalu begitu, maka tidak pernah dipersoalkan dekonstruksi filosofis lalu dikaitkan dengan film Alien. Lalu tidak soal juga kalau kita sekarang di sini berbicara soal yang serius, menganalisis musik, lalu yang muncul di analisis itu lagunya Ayu Ting Ting misalnya. Lalu bagi orang ini apaan sih, norak gitu ya. Tapi itulah dan kultur sekarang memang selalu bercampur seperti itu. Kalau Anda datang ke mall itu kan isinya campuran itu semua, kemasannya itu campur, itu tidak lagi jelas mana yang seni tinggi, musik klasik yang apa enggak, tapi dipadu dengan warna merah putih lalu dikemas dijual di PVJ gitu, dan laku gitu ya. Itu situasi zaman saya kira, maka Zizek seperti itu. Tapi memang betul yang dikatakan Pak Bambang bahwa tulisannya memang fragmentaris, tidak mudah untuk lalu dipadukan secara utuh. Hanya kalau kita mau melihat jejaknya, paling tidak tampak dalam 3 pengaruh tadi, dari Jacques Lacan, Hegel, lalu Marx. 3 tema itu akan selalu muncul, hanya lalu dipakai untuk menyoroti apa. Nah itu yang kemudian dia selalu membuat kita diangkat pada kesadaran yang lebih. Tapi lebihnya menuntaskannya, dia tidak pernah menuntaskan begitu. Ini orang-orang sekarang memang suka begini ya. Ini yang akan kita bahas sekarang. Kultur itu memang sekarang tengah tampil ke depan hari-hari ini. Di koran-koran apapun yang kita baca, mau koran lokal, mau koran internasional, itu seringkali ada tulisan di bawah judul culture. Isinya macam-macam. Di Time segala ya. Lalu saya kadang-kadang curiga, tulisan itu yang dimasukkan di tulisan di bawah heading culture itu adalah yang tidak bisa dimasukkan ke yang lain-lain gitu ya. Dimasukkan ke science nggak cocok, dimasukkan ke hard news nggak cocok, ke in-depth news juga nggak cocok. Udahlah taruh di culture aja lah. Maka isinya macam-macam. Beberapa koran agak strict, isinya event-event yang menurut koran itu high art. Ada pembacaan puisi di Goethe gitu-gitu. Ada pementasan teater di mana. Ada yang begitu. Tapi beberapa yang lain juga tidak. Yang dibahas soal kultur orang pergi ke mall lalu menikmati layanan yang ada di sana dan seterusnya. Itu kultur, ada banyak sekali bagian di koran yang isinya itu, dan isinya macam-macam. Dan sebetulnya mulai tahun 60-an itu soal kultur itu lalu semakin tampil mengemuka. Tentu dalam definisi yang lain ya. Kalau kita masih di SMP segala begitu selalu disuruh menghafalkan kebudayaan adalah gitu ya, hasil apa budidaya manusia macam-macam itu. Lalu menghafalkan ada 7 unsur kebudayaan menurut siapa lupa saya, Selo Sumarjan atau siapa gitu. Siapa kan ada bahasa ada apa, nanti hafal, ujian bisa dapat 10 gitu ya. Lalu ada lagi yang antropologi yang waktu itu, tapi ini satu gelombang. Tahun 1900 ke sini orang mulai belajar soal kebudayaan, lalu menghafalkan orang Jawa itu begini agamanya, begini orang Dayak, begini, padahal macam-macam. Orang Jawa kayak saya ini lalu tidak jelas lagi gitu ya. Mungkin orang-orang yang lain juga ya. Tapi yang waktu itu sempat muncul, memang orang mulai menyadari ada perlunya telaah atas kultur. Maka lalu tahun 60-an itu mulai muncul cultural studies sebetulnya di Birmingham. Tapi sekarang rupanya
tidak terlalu muncul kubu dari Inggris ini. Sekarang kalau arus filsafat itu bergeraknya ke arah-arah Prancis begitu ya, sama ke arah yang pemikiran trennya Slavoj Žižek ini. Tapi sebetulnya yang mengawali kemunculan membahas soal kultur itu sebetulnya dari Inggris, dari Birmingham. Lalu dari analisis mereka lalu mengalir ini, a multidisciplinary approach to culture, drawing not merely on the orthodox approaches derived from the social sciences, but also on more radical approaches suggested by, for example, feminism, Marxism, and semiotics. Rupanya memang penjelasan seperti antropologi tadi itu semakin dirasa kurang begitu. Bahwa orang menjelaskan kebudayaan adalah, lalu yang di luar itu sepertinya tidak termasuk ya. Orang menjelaskan orang Jawa itu orangnya halus, orangnya ini. Betul nggak semua orang Jawa halus? Kalau orang Jawa yang lalu lahirnya di pesisir Pantura, lalu sekolahnya lama di Bandung, sekarang perginya ke mana lagi, itu kayak apa hasilnya? Itu tidak pernah jelas. Dan ini menjadi pengalaman kita ya, artinya bahwa ilmu pengetahuan bergerak itu berdasarkan pengalaman kita. Kita mengalami punya saudara yang sukunya sama persis, tapi karena tinggal di Jakarta, lalu lidahnya tidak seperti yang tinggal di Jawa terus. Ngomongnya tidak lagi kamu, tapi lo gimana lo? Gitu ya. Ini persoalan kultural yang sebetulnya lolos dari pengamatan antropologi modern tadi itu, antropologi macam yang menghafalkan. Tapi kita perlu mengakui sumbangan mereka cukup besar. Beberapa antropolog zaman itu sungguh berani ya, tinggal bersama satu suku, bahkan demi suku itu, pengetahuan tentang suku itu, lalu menikah dengan orang suku itu, Snughugronya itu salah satunya ya, lalu menikah dengan orang sana. Dia mau ikut disunat lalu supaya jadi Islam, tapi lalu untuk mengamati suku itu dan hasilnya luar biasa. Catatan-catatannya sangat rapi dan detail, termasuk soal waktu, soal penanggalan tradisional itu detail. Ada banyak antropolog modern yang seperti itu. Beberapa rekan pastor yang tugas di Papua, justru ada beberapa cewek dari Amerika begitu yang studi antropologi lalu menjadi istri kesekian dari kepala suku tradisional di sana. Ya, kita yang mengamati dari bangku kuliah seperti ini lalu akan mengatakan, oh itu hanya bukan soal pernikahannya, hanya membuat catatan-catatannya lebih intensif kalau dia masuk betul jadi anggota orang suku itu. Ini antropologi modern ya. Tentu bukan tidak berguna, sangat berguna. Pengamatan-pengamatannya hanya orang lalu merasa tidak cukup kalau hanya seperti itu. Maka orang mulai menggarap itu tadi, multidisciplinary approach, yang tidak hanya soal diamati lalu dideskripsikan terus dibuktikan betul, enggak. Mulai ada pendekatan-pendekatan lain. Dari kubu feminisme misalnya selalu mengajukan protes. Kenapa di sejumlah suku ada praktek sunat bagi sejumlah perempuan, bagi perempuan misalnya. Dan itu akan mengurangi kenikmatan seksualnya misalnya. Itu kaum feminis menyuarakan hal semacam itu. Kenapa pada kultur-kultur tertentu kaum prianya jauh lebih kuat posisinya daripada perempuan? Sementara kubu Marxis juga melihat bahwa di banyak tempat toh sebetulnya yang sangat mempengaruhi itu persoalan ekonomi. Kalau kita bertemu orang-orang ketika masih kuliah itu rajin berdemo, itu mereka masih sangat idealis. Kita tunggu 5, 6 tahun, 10 tahun ketika sudah mulai bekerja, maka akan sama sekali lain yang dipikirkan. Ada banyak orang yang seperti itu, ketika masih kerja itu mengaku dirinya kiri, baca buku-bukunya Marx, di kamarnya ada posternya Lenin gitu ya. Tapi nanti lihat setelah 5, 6 tahun setelah mulai lulus kuliah lalu bekerja, lalu ketemu lagi dengan kita, tanya gimana sekarang, kanan apa kiri? Kanan Romo. Wah, sudah berubah. Ya sudah. Tapi itu memberi tekanan berbeda ya dari cultural studies tadi, sehingga antropologi lalu dianggap tidak mencukupi. Dan cultural studies itu berurusan dengan kultur sebagai belantara makna dan representasi yang muncul karena mekanisme tertentu dalam ranah perilaku manusia. Ketika kita berperilaku itu lalu ada belantara makna yang muncul. Ada persoalan tentang makna yang dibalik pemikiran dan setiap omongan dan setiap dandanan kita. Itu ada pola-pola pikir tertentu yang sedang kita tampilkan. Dan itulah kultur. Maka tidak cukup lagi kalau hanya menghafal itu tadi. Kebudayaan adalah segenap hasil budidaya usaha manusia apa gitu ya. Tidak cukup. Maka the central concept of culture doesn't represent an entity in an independent object world, but is best thought of as
a mobile signifier that enables a series of different ways of talking about human activity that stress divergent uses and purposes. Maka kultur itu selalu terus tercipta, dan praktis sejak arus globalisasi, lokalisasi atas kultur itu tidak lagi mungkin terjadi. Tidak lagi mungkin terjadi. Dan ini menjadi pengalaman kita. Belakangan ini saya ada di tempat-tempat terpencil ya. Di tempat-tempat terpencil itu bukan berarti lagunya Katy Perry tidak terdengar. Di sana terdengar. Anak-anak di tempat terpencil tahu lagu itu. Maka apakah lalu bisa dirumuskan bahwa anak di sebuah kampung di pantai di daerah Indramayu sana, yang seminggu sekali saya datangi, gini itu hidungnya gitu ya, lalu hitam rambutnya itu juga dipengaruhi juga oleh si Katy Perry itu tadi gitu ya. Dan saya jalan ke sana, setir mobil gitu, musik yang terdengar juga lagunya Queen misalnya. Maka sejak globalisasi itu lalu amat sulit untuk melokalisasi kultur. Kalaupun bisa melokalisasi itu lalu pada entitas-entitas yang terbatas yang sudah dipengaruhi oleh kultur lain. Maka kalau antropologi sekarang kan penelitiannya meneliti tentang kohesi sosial masyarakat wilayah ini gitu-gitu ya. Sekarang kan selalu begitu. Maka tidak lagi yang yang menentukan daerah situ pasti begini, orang Jawa pasti begitu, mulai dianggap kurang. Ini soal cultural studies. Nah, lalu bagaimana Zizek memandang cultural studies itu? Ya, ada banyak. Sebetulnya agak sulit kalau kita melihat bagaimana Zizek kaitannya dengan cultural studies. Dia sendiri kalau omong dalam beberapa wawancaranya yang juga diterbitkan dalam bukunya dalam bentuk percakapan, memang tidak dalam bentuk tulisan yang sistematis. Zizek sendiri sepertinya juga ada dalam kubu itu, artinya kubu cultural analysis. Dia sepertinya ada di situ. Dia menganalisis macam-macam dan dia memprotes macam-macam. Dia pernah memprotes soal pasta gigi. Kalau saya ke toko dengan tampang saya, dia kan tampangnya di Amerika sana akan kelihatan, dia tampang orang daerah Eropa Timur gitu ya. Ada pasta gigi yang dapat diskon 20%. Sekali waktu itu saya ingin mencoba, saya mau yang 20%-nya saja, jadi nggak usah bayar gitu. Ini barangkali seperti candaan kita sambil jaga ronda malam lalu bercanda seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita mendengar omongan-omongan seperti itu kan kritik pada kultur yang sedang terjadi. Harganya sudah dinaikkan dan semuanya sudah diperhitungkan, lalu ditulisi 20% off gitu ya. Maka kaum kiri akan selalu memprotes itu. Harga-harganya sudah diberesi semua, atau kalau enggak menghabiskan stok, nah lalu menjadi on sale gitu. Modelnya model tahun lalu gitu. Ini kan kritik kultural. Sebetulnya dari kubu kritik itu termasuk catatan cultural studies juga atas kultur kontemporer yang terjadi. Nah, kalau kita melihat omongan-omongan begini lalu jelas yang tadi menjadi catatan atas Zizek. Biasanya filsuf itu kan sangat pakai kacamata tebel ya, lalu pakai kemejanya rapi, tapi ya sudah, hanya rapinya filsuf itu, agak-agak itu, lalu tidak tampil secara menarik, tidak ada yang menarik. Tapi bagi omong-omongannya Zizek ini sangat menarik. Maka orang selalu menyebut dia Elvis ya, the Elvis of cultural studies itu, karena kayak Elvis saja, jadi kayak show. Dan kubu ini sangat kuat dan mencerahkan juga, itu masalahnya. Kita tidak bisa hanya mengatakan itu kan tafsir kampungan, tapi nyatanya ini mencerahkan juga dan membuat orang lalu menyadari sesuatu secara lebih mendalam. Itu ya, dari omongan-omongannya Zizek ini. Kalau yang filsuf serius betulan memang akan merasa tidak puas. Filsafat kok kayak begitu, atau catatan-catatan Zizek kok hanya kayak begitu, kurang rumit. Karena memang banyak hal dibandingkan dengan membaca Hegel itu, ini jauh lebih sederhana tentu saja, lain. Tapi justru karena cair dan lebih dekat dengan realitas, lalu orang terbantu untuk sungguh menyadari bahwa oh ternyata itu ya. Nah, ini cultural studies. Dan bagi Zizek memang cultural studies itu terkait dengan postmodernisme. Coraknya ini selalu sama. Kalau kita ngomong soal postmodernisme, corak ini selalu muncul, dekonstruksi, lalu merelatifkan macam-macam ya. Agamanya punya penyelamat, emang agama yang lain nggak punya penyelamat gitu ya.
ini nanti masuk ini kalau berbuat baik sekarang nanti masuk surga. Loh, emangnya surganya ada? Nah, itu kan kerjaannya orang-orang dikonstruksi kan begitu, membongkar-bongkar gitu ya. Kalau kita baik nanti mengumpulkan pahala, upahmu besar nanti di surga. Nah, itulah kalau ada, kalau nggak ada. Ini omongan-omongan dikonstruksi, relativis juga begitu. Loh, emangnya orang kalau punya suami, punya istri 4 itu lalu moralnya bejat. Ini omongan-omongan relativis gitu toh. Kalau cewek punya suami 5 atau memang pasti orangnya itu jahat? Enggak juga. Ini tendensi di pemikiran postmodern. Di satu sisi juga tren pemikiran itu seringkali menjadi historisis ya, membatasi event pada periode tertentu, dan memang periode-periode tertentu itu sangat menentukan. Kalau kita mengamati tren gerakan romantisisme di Prancis tahun segituan, 1800-an begitu, Prancis sedang merayakan kebebasan. Maka novel-novel yang muncul tahun itu juga merayakan kebebasan. Madame Bovary, lalu termasuk novel-novel yang sepertinya tidak terkait dengan urusan moral. The Three Musketeers-nya si Alexandre Dumas itu ya, itu isinya kelihatan sekali bahwa standar moral itu sangat longgar pada era itu. Itu pembabakan sejarahnya begitu. Tapi di tempat lain di Inggris tahun-tahun segitu itu malah era Victorian yang sangat ketat, ini nggak boleh, itu tidak boleh. Maka kubu postmodern, cultural studies yang bernaung di bawah umbrella term postmodernism itu cenderung historisis. Itu kan tahun segitu, ini zamannya lain. Dan juga postkolonialis. Kenapa sastra yang selalu dianalisis itu tulisannya orang-orang barat? Kenapa kita nggak mulai dari karya-karya yang dari timur? Maka sekarang dari kubu ini juga mempopulerkan soal-soal membahas karya sastra dari Rabindranath Tagore, lalu Gibran, macam-macam mulai muncul begitu. Lalu yang saya lupa yang dari Jepang kemarin itu ada beberapa novel yang diterjemahkan juga. Ini trennya begitu. Maka cultural studies ada di situ. Nah, dan bagi Zizek, cultural studies yang demikian itu menjadi counter terhadap cara pikir naive cognitivist approach yang memastikan sesuatu secara ilmiah seperti worldview modern, lalu kebenaran itu ditangkap secara pas. Kalau orang sakit ya lalu badannya dibedah. Kalau tanyanya ke dukun di Kalimantan pedalaman, lalu tanyanya lain lagi, kamu musuhan sama dukun mana? Ini macam-macam dan nyatanya juga mereka menghidupi itu sebagai kultur, dan nyatanya juga sembuh. Ini yang kadang-kadang aneh ya. Bagaimana ceritanya orang sakitnya ini lalu mengantongi batu sembuh, tapi ya sembuh betulan, dicek lagi medis sembuh gitu. Ini mulai cultural studies menggoyang-goyang asumsi yang seperti itu. Kedokteran itu kan salah satu, biologi ya itu salah satunya, ada lagi yang lain. Lalu salah satu kritiknya Zizek yang disebut itu ini tadi sudah termasuk ulasan. Yang ulasan pertama saya menulis di catatan halaman 3 saya itu, bahwa bagi Zizek, di catatan Zizek itu catatan yang pertamanya di situ, cultural studies yang bercorak postmodernisme itu menjadi counter pada pemikiran-pemikiran yang bagi dia naif seperti itu, yang memastikan ini urusannya fisika. Kalau ada pembakaran seperti ini maka energinya sekian, itu urusannya fisika. Tapi lalu kan dipastikan itu. Tapi bagi Zizek justru cultural studies itu mencerahkan yang seperti itu, bahwa toh realitas itu tidak sepasti itu, tidak pasti kalau saya berbuat begini hasilnya seperti itu. Maka di sini Zizek mengapresiasi cultural studies, memberi counter ya, sedikit menyadarkan pola-pola pikir yang seperti tadi. Lalu catatan Zizek yang berikutnya saya mencatat di halaman 4 itu, halaman 4 bagian baris kelima, rupanya cultural studies yang muncul itu hanya jatuh seperti halnya mistisisme New Age. New Age ini sangat mempesona ya, dan sangat menarik. Maka realitas itu energi gitu-gitu ya. Nggak usah menunggu ketika mati nanti masuk surga. You are divine. Kamu share dengan the divine energy. Jadi kamu juga divine. Nggak usah mikirin soal nanti hidup kekal. Hidupmu itu sudah kekal. You are eternal from now on. Gitu.
Itu sangat menarik. Tapi kemudian beberapa yang bisa kita amati, prakteknya itu lalu New Age itu menjadi lebih primitif dan justru lebih naif daripada agama-agama yang sudah ada dan mapan. Ada yang Scientology itu, lalu kerjaannya melarang orang melahirkan pakai bius, gitu-gitu ya, atau apa itu kan lalu jadi aneh. Ketika pada tataran abstrak memang itu jauh lebih canggih daripada Kristianitas, daripada teologi Muslim, jauh lebih canggih. Mereka meracik karena dari Buddha, Hinduism diambil, lalu hasilnya itu campur dengan fisika kuantum. Tapi ketika when it comes to sesuatu yang praktis, lalu memang menjadi lucu gitu. Loh, kok hasilnya hanya kayak begitu gitu. Loh, kok malah jadi aneh begini gitu ya. Nah, Zizek juga agak curiga bahwa cultural studies itu nanti bisa menjadi seperti itu, hanya menjadi sophistry. Sophistry itu hanya bermanis-manis mulut ya, kaum sofis, hanya kelihatannya indah tapi terus tidak ada apa-apanya. Menganalisis kultur, ini kultur gini nih, dibalik ini ada ini. Tapi terus mau apa? Ini pertanyaan yang bisa kita ajukan sebetulnya, seperti yang diberikan oleh catatannya Zizek, bahwa catatan-catatan cultural studies itu rawan jatuh ke sana. Analisis kaum feminis misalnya, lalu membuat analisis seperti apapun, toh hasil akhirnya tetap kamar mandi cowok dan cewek itu dipisah gitu ya, lalu tidak bisa sama. Kalau sama mau gitu. Loh, itu seringkali lalu orang melecehkan kan gara-gara yang kecil-kecil gitu. Oh, mau sama kayak cowok, ya udah kamar mandi jadiin satu sama. Nggak ada yang mau. Itu ancaman ya, cultural studies bisa jatuh ke sana. Dan Zizek mengingatkan bahwa analisis kultural apapun itu mesti sadar ada kecenderungan untuk menjadi bermanis kata. Memang saya sendiri tidak terlalu menganggap begitu. Tapi bagaimanapun juga kita mesti selalu hati-hati bahwa analisis dan omongan macam-macam itu seringkali kalau kita tidak hati-hati akan jatuh pada sophistry ini. Lalu saya juga masih menyebut bahwa cultural studies itu tidak menyentuh realitas material. Ini persoalan umum sebetulnya. Kalau Zizek tadi kita sebut sebagai orang kiri, maka cultural studies itu rawan untuk tidak menyentuh persoalan material. Marx selalu mengatakan the philosophers have interpreted the world in various ways. Padahal yang penting itu mengubah dunia, bukan hanya mengatakan sesuatu tentang dunia lalu sibuk berdebat, ya enggak. Tapi mengubah dunia. Dan omongan ini ada betulnya. Kalau orang anti dengan kubu kiri juga agak aneh juga, karena ini betul. Yang tadi saya contohkan tadi, ada mahasiswa yang ketika kuliah itu bersikeras menyebut dirinya kiri, ketika bekerja lalu menjadi berubah total. Ini juga membuktikan kebenaran tesis Marx bahwa manusia itu bagaimanapun juga homo economicus ya, sehingga persoalan ekonomi, persoalan material, makan itu menjadi sesuatu yang penting bagi manusia. Dan pepatah Latin selalu mengatakan primum vivere deinde philosophari. Kamu makan dulu baru habis itu berfilsafat. Kalau lapar nggak bisa mikir, makan dulu. Maka ilmu filsafat itu akan laku di negara-negara yang maju. Di Indonesia tidak laku, orangnya masih lapar. Hidupnya from hand to mouth ya, bekerja cari uang untuk makan, bersenang-senang sedikit, itu lagi besok. Itu tidak akan berfilsafat orang seperti itu. Tapi di negara-negara yang lebih maju, maka berfilsafat. Nah, itu kan ini membuktikan yang kubu kiri itu tetap masih kuat. Lalu ya tadi rawan pada historisisme itu jelas ya, mereka menganalisis sesuatu lalu memojokkan, itu kan zaman itu. Padahal kita seringkali melihat bahwa kesinambungan sejarah itu juga masih tetap ada. Dan itu ada sampai pada level konkret. Pada level konkret itu seorang tua orang Jawa itu bisa mengatakan kepada cucunya, kamu jangan menikah dengan orang Sunda misalnya. Ada persoalan perang Bubat atau apa dan seterusnya ya. Itu masih bisa ya. Dan itu menyambung soal sejarah. Maka kalau kita lalu mengkotakkan sejarah pada periode tertentu, lalu mengatakan itu kan zamannya kakek-kakek saya, sekarang tidak. Tidak, itu masih akan selalu tetap berpengaruh. Ini pada tataran konkret itu kita rasakan, bukan hanya soal abstrak. Mengatakan bahwa jangan terlalu historisis lah, itu bukan hanya soal abstrak, tapi soal konkret.
Maka cultural studies itu bisa rawan jatuh ke sana. Yang lain juga pretensi liberatif dari cultural studies itu seringkali tidak memperbaiki situasi. Ini jelas ya. Beberapa negara yang mengaku kiri itu pemimpinnya ternyata mendapat fasilitas lebih daripada rakyatnya. Maka kalau slogan Indonesia itu apa? Sama rata, sama rasa. Tidak. Pemimpinnya menikmati sesuatu yang lebih daripada rakyatnya. Dan pretensi liberatif lain lagi dari cultural studies misalnya. Ketika berusaha menggoyang kekuasaan dan kekuasaan itu ambruk, lalu diduduki oleh orang yang tadinya menggoyang, orang ini juga akan banyak kali terbukti jatuh seperti rezim sebelumnya. Amerika Latin itu banyak ya, Anda bisa membaca di catatan sejarahnya di Amerika Latin. Ini dianggap diktator lalu dirobohkan. Ketika dia naik jadi diktator juga, dan ini selalu terjadi. Maka pretensi liberatif dari cultural studies itu banyak kali terbukti tidak memperbaiki situasi. Ini catatan untuk cultural studies yang disampaikan Zizek. Lalu yang berikutnya, kita sudah sampai mana ini? Catatan di halaman 5, historisisme itu juga bisa keliru karena di era yang serba terglobalisasi ini segalanya itu selalu terdeteritorialisasi. Teritorial itu juga seringkali mencakup persoalan waktu. Orang yang tinggal di Jakarta itu bisa sangat tergila-gila pada pola hidup tertentu di tahun tertentu dan menghidupi itu dan tidak mau memainkan musik jenis yang lain misalnya. Ini bukti betul bahwa mengkotakkan sejarah itu periode ini itu tidak selalu terbukti. Beberapa musik misalnya, saya suka musik rock, saya main gitar. Yngwie Malmsteen itu musiknya sangat barok, tapi dia hidup tahun sekarang, orang Swedia, tapi musiknya sangat barok. Kita bandingkan dengan musiknya Bach, lalu ini sangat Bach sekali gitu. Maka pembabakan sejarah itu toh tidak seketat itu, yang masa lalu akan selalu ditarik ke sekarang. Dan cultural studies kan kelemahannya seringkali itu, membuat analisis kultural lalu membatasinya pada periode tertentu. Lalu yang lebih pedas lagi sebetulnya yang disampaikan Zizek terhadap cultural studies, bahwa klaim-klaimnya itu tak jarang muncul dari sebentuk ini bagi saya ini istilah baru dan menarik ya, mungkin ini karena ini juga Zizek menjadi laku. Klaim-klaim cultural studies itu tak jarang muncul dari sebentuk narcissistic victimization-nya kelas menengah barat. Ini tuduhan yang sepertinya kata-katanya keras tapi ada betulnya. Saya melihat cultural studies itu kan yang dipersoalkan soal-soal tentang feminisme, soal-soal tentang homoseksualitas. Maka ketika Paus datang karena gereja Katolik itu tidak setuju dengan itu, dia diprotes di mana-mana oleh kaum gay sama lesbian misalnya. Tapi itu kan menjadi persoalan masyarakat kelas menengah barat yang merasa dirinya menjadi korban lantaran dia gay, yang merasa dirinya korban lantaran dia seorang lesbian. Maka analisis-analisis dari cultural studies itu muncul dari ini. Orang yang merasa dirinya menjadi korban, tapi itu sebetulnya narsis saja, ya. Itu narsis saja. Lu merasa diri jadi korban kan? Iya. Aku merasa nggak ini nih, nggak bisa jadi kayak cowok. Maka itu kan kamu yang tinggal di sana. Itu narsis saja sebetulnya. Kamu ingin memuaskan hasratmu, lalu itu kamu munculkan dalam tulisanmu. Maka analisismu seperti ini, gitu ya. Itu kelas menengah barat. Sementara di banyak tempat itu kan tidak menjadi persoalan. Zizek menyebut ada soal victimization, ada pihak tertentu yang merasa dirinya menjadi korban. Saat itu Zizek menyebut ada the logic of harassment, ada logika penghinaan, pelecehan yang sedang terjadi, dan ada orang yang sedang merasa dilecehkan lalu menjadi korban. Padahal ini sebetulnya adalah sesuatu yang sangat personal dan bisa terjadi setiap saat. Ya, kalau kita merasa diri kita menjadi korban, itu apapun bisa membuat kita jadi korban kok. Apapun, jangan jauh-jauh yang soal feminis, soal setuju aborsi atau tidak. Tapi masalahnya adalah ini lalu gerakannya menjadi banyak orang di antara kaum kelas menengah barat, lalu menjadi kuat.
Tapi persoalan orang yang menjadi korban di tempat lain barangkali berbeda persoalannya. Ini yang diberikan Zizek catatan dari ini terhadap cultural studies, dan itu korban yang berbeda sama sekali. Arti kata victim itu berbeda sama sekali dengan yang terjadi di tempat kita sekarang. Orang-orang yang tidak berumah, yang sungguh mengalami kemiskinan pada taraf ekstrim, yang untuk makan sehari-hari saja merasa kesulitan. Nah, kalau berbicara soal itu, Zizek menyebut ini victimology. Kalau berangkatnya cultural studies itu seringkali narcissistic victimization dari masyarakat kelas menengah barat. Maka tema-tema yang diusung kebanyakan seperti itu. Soal dekolonialisasi itu hanya muncul sekilas, hanya seret gitu ya. Tapi yang terus muncul dengan kuat itu kan yang dari, bagi Zizek, yang dari itu tadi, narcissistic victimization itu, orang yang merasa dirinya menjadi korban lalu ini menyuarakan. Itu catatan-catatan yang diberikan dari Zizek. Maka karena orangnya seperti tadi itu, kalau kita mau menyimpulkan juga rada susah. Maka saya menulis inconclusive conclusion. Konklusinya itu tidak terkonklusibel. Itu apa ini? Satu sisi lalu pemikirannya itu hanya memburamkan ya. Kita tahu cultural studies dan itu banyak berguna. Oh, analisis feminis, oh betul, mengangkat orang pada kesadaran bahwa cewek itu nggak boleh diinjek-injek loh. Tapi lalu ditanya dengan yang sederhana, ya udah sama kayak cowok, toiletnya jadi satu ya, nggak mau gitu ya. Itu dalam sisi itu lalu itu kan, tapi tetap berguna ya. Analisis feminis ini tetap berguna. Bagaimanapun juga sekarang ada banyak perubahan di bidang itu. Lalu persoalan dengan perkawinan sejenis itu juga ada banyak perubahan. Beberapa bulan yang lalu di New York itu lalu dirayakan di Registry Office. Saya juga melihatnya rada-rada ngeri juga ya. Cowok dengan cowok lalu gandengan gitu, lalu dari Registry Office mencatatkan perkawinannya gitu ya. Itu muncul, dan dalam banyak hal memang cultural studies itu mencerahkan dan membantu kita. Maka catatan-catatan Zizek tadi itu bisa jadi malah membuyarkan persoalan, obskurantis menjadi obskurus, persoalan itu menjadi tidak terang, tidak lagi clear and distinct, tapi malah semakin buram. Ketika kubu feminis ngomong begini, dia lalu memprotesnya yang kecil-kecil tapi digoyang gitu, roboh semua gitu ya. Yang perkawinan sejenis gini lalu digoyang sedikit, roboh itu. Maka dalam arti itu kita bisa melihat sosok si Slavoj Zizek ini sebagai filsuf yang obskurantis, menggelapkan persoalan. Tapi di sisi lain, Zizek ini bagi saya toh tetap ada kekhasannya. Dia mengingatkan betul cultural studies untuk menjadi lebih berhati-hati, karena ranah cultural studies itu sangat luas. Ini sangat interdisipliner. Salah satu yang mungkin pernah ngasih di sini juga Pak Slamet itu kan dia belajar S2-nya di Amerika, jauh-jauh ke sana belajar soal peace culture, soal kultur damai. Wah, itu analisnya macam-macam. Itu kan cultural studies juga. Dan sekarang juga ada banyak ilmu-ilmu terapan, terutama kalau yang di S2, S3 itu lalu isinya macam-macam seperti itu. Terutama untuk bidang humaniora. Nah, kalau bidang teknik tentu saya tidak, tapi bidang-bidang humaniora itu isinya praktis, sangat cultural studies. Hanya catatan yang dikemukakan Zizek tadi memang mengingatkan bahwa betapapun luasnya, maka mesti tetap waspada dalam menjalankan peran yang bijak, membantu manusia untuk memahami kultur yang setiap hari dihirup dan mengalir dalam nadi, dan juga menyediakan seperangkat cara pandang yang membuat manusia bisa terus bergerak, mendapat pemahaman yang lebih terang, menjadikannya semakin human lewat gerakan perjuangan berdarah maupun lewat perbenturan diskursus. Kalau kita memahami Zizek seperti ini, maka sejumlah catatannya tadi yang sepertinya tidak ke barat, tidak ke timur gitu ya, sepertinya mau ke selatan tapi balik lagi ke utara gitu, maka catatannya tadi menjadi sesuatu yang enlightening, menjadi sesuatu yang mencerahkan bagi cultural studies, supaya lebih waras, supaya tidak, kalau kaum feminis berjuang lalu keliling kampung menerangkan soal feminisme, apakah betul itu sesuatu yang mereka butuhkan? Kalau orang-orang yang
pro-choice, lalu keliling ke sana sini menjelaskan itu. Betulkah itu sesuatu yang sungguh-sungguh dibutuhkan? Gerakan-gerakan seperti ini kan seringkali menjadi terlalu naif karena itu. Sepertinya memaksakan dari yang dia mau, sedangkan ada banyak hal lain yang menjadi persoalan di suatu tempat, di suatu wilayah tertentu, bagi orang-orang tertentu. Maka cultural studies, apapun itu analisisnya, mesti tetap berada di jalan tengah tadi. Dan ini yang diingatkan oleh Slavoj Žižek pada berbagai-bagai arus cultural studies yang muncul. Itu saja yang saya sampaikan mengenai catatan Žižek atas cultural studies. Begitu, ini biasanya gimana? Langsung tanya jawab? Oh ya sudah, kalau begitu langsung tanya jawab. Langsung satu-satu saja ya, tidak usah 3 dulu gitu ya, nanti saya lupa. Saya ingin kaitkan narcissistic victimization ini dengan sebuah tadi mental tertekan atau mental tertindas gitu ya. Nah, kalau dalam konteks mental tertindas itu segala sesuatu kemudian menjadi lebih peka. Orang lain tidak menganggap menghina pun kemudian dianggap sebagai hinaan, sebagai upaya untuk melemahkan dirinya. Kalau misalnya sejumlah cultural studies itu dianggap sebagai narcissistic victimization, itu kan berarti akan menyebarkan sebelum ke situ, narcissistic victimization-nya itu kemudian mendapatkan gaung karena dia bergandeng dengan media. Tapi banyak juga orang yang mungkin menjadi korban, tapi dia tidak bisa menggait media sehingga ketertindasannya itu misalnya gitu ya, itu tidak terwakilkan tidak tersampaikan kepada publik, kepada dunia. Ini persoalan mungkin ada kaitan juga dengan dominasi media dalam hal cultural studies, dan media ini berpihak kepada sesuatu yang lebih berorientasi pasar kan. Artinya media juga melihat pada aspek bisnis dari suatu gagasan untuk bisa menghasilkan suatu keuntungan ekonomis ya. Nah, bagaimana itu terjadi victimization, dia sebagai korban tapi dia tidak dalam konteks narsis karena dia tidak mendapatkan media untuk mengungkapkannya. Kecenderungan narsis itu kan terjadi karena ada media. Kita bisa mengatakan gara-gara Facebook maka semua orang menjadi narsis dalam pengertian, gitu ya. Dalam pengertian orang ingin agar orang lain tahu apa yang dia sedang kerjakan, apa yang dia sedang pikirkan. Itu kan karena ada bantuan media. Nah, ada banyak korban di dalam berbagai komunitas yang tidak mendapatkan akses kepada media sehingga ketertindasannya itu tidak bisa disuarakan kepada dunia. Apakah untuk mendapatkan simpati atau untuk mendapatkan bantuan. Itu yang pertama. Yang keduanya saya juga tidak jelas. Belum ada. Terima kasih. Memang kalau ikut extensionnya filsafat ya begini ini, lalu hasilnya tidak jelas memang. Kalau mau yang jelas ya berdoa itu jelas. Di catatannya Žižek memang dia membedakan yang dia sebut orang-orang tertindas yang lalu punya media lalu bisa menggaungkannya dalam cultural studies itu victimization. Sedangkan kalau berbicara yang tidak pernah bisa bersuara dan kesulitan untuk menyuarakan ketertindasannya, Žižek tidak menyebut sebagai victimization, tapi itu victimology. Ya, artinya itu ketertindasan yang tadi saya sebut contoh di negara ketiga. Itu victimology, dan pada
pada batas tertentu mereka yang membutuhkan pembebasan lebih, karena tidak sempat memikirkan bahwa dirinya menjadi korban pada tataran feminisme, tidak sempat memikirkan bahwa dirinya itu menjadi korban ketidakadilan struktural. Tapi yang diketahui adalah, saya kenal dengan seorang di pantai, kenal cukup dekat, dia bekerja mencari biawak. Dia mencari biawak. Itu orang kecil sekali, uang 60.000, 50.000 itu sangat susah didapat ya. Dia dapat biawak dengan bersusah payah. Kadangkala juga utang orang lain untuk membeli biawak yang didapat oleh orang lain ya. Dikumpulkan untuk minyak biawak gitu. Tapi ketika dia mendapat banyak biawak, dijual ke yang ekonominya di atasnya dia, pengumpul, itu uangnya seret. Lalu saya katakan, kenapa kamu nggak cari ke pengumpul yang lain? Kalau saya pindah ke pengumpul yang lain, dari dia akan semakin seret lagi. Ini saya kemarin sudah 600.000. Bayangkan, kita bisa mengatakan hanya 600.000. Tapi bagi dia itu menjadi persoalan serius. Dan kalau kita berbicara mengenai hal seperti ini kita sedang berbicara soal victimology. Dan Zizek memang dengan jeli melihat bahwa cultural studies yang umum ya, yang umum kalau kita membaca buku-buku cultural studies, itu isinya kan soal feminisme, soal orang gay yang tertindas, soal kultur masyarakat yang kaum punk, misalnya gitu-gitu ya. Tapi yang kultur yang seperti ini, mereka yang menghidupi di dunianya sendiri itu seringkali tidak tersentuh. Dan saya kira Zizek mengingatkan bahwa ini juga sebetulnya menjadi bahan dari studinya cultural studies. Bukan hanya sibuk ngurusi soal feminisme, bukan hanya sibuk ngurusi soal analisis postkolonial, tapi bagaimana persoalan-persoalan ini lalu akhirnya juga dicerahkan oleh cultural studies. Justru ini yang membedakan antara victimization dengan victimology. Tapi tentu kalau kita berbicara dari kacamata psikoanalisis, tendensi narsistik itu ada di keduanya ya. Saya tidak mau masuk ke sana, nanti akan lebih panjang. Tapi tendensi narsistik itu kan akan ada di keduanya. Orang sudah mengalami trauma ya, ketika lahir, maka akan mencari itu dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau bagi Zizek, yang bagi saya penting itu pembedaannya dia itu tadi, ada victimization, tapi juga ada victimology. Bagaimana cultural studies itu, kalau kita sekarang sedang ngomong soal kebudayaan, saya tidak tahu tema-tema yang dibahas itu nanti seberapa liberatif bagi orang-orang seperti tadi yang memang betul menjadi victim dan dia tidak tahu harus menyuarakannya seperti apa. Yang tahu adalah ketika masa panen dilamar orang lalu menikah, ketika masa paceklik lalu cerai ya, lalu kerja di Jakarta. Kerja di mana anaknya? Di tempat hiburan. Loh, ini persoalan yang bagaimana kalau kita sekarang bicara tentang kebudayaan, itu juga bidang kita ya. Maka saya mengangkat pemikirannya Zizek, tidak saya perkenalkan 1, 2, 3-nya, tapi karena kita sekarang ini hari-hari ini kan sedang ngomong soal kebudayaan. Bagaimana omongan kita semua itu juga ingat pada catatannya Zizek ini. Betul, cultural studies menjadi counter, tapi ingat, rawan jatuh pada sophistry, bermanis-manis kata, terus ngapain ya, misalnya. Banyak hal juga ini ya. Itu yang sebetulnya saya maksud, maka ini yang saya angkat, bukan menerangkan yang lain-lainnya, tapi kita sekarang itu sedang ber-cultural studies, temanya tentang kebudayaan, ada banyak sisi, sudah ini ketiga ya. Tapi lalu di sini ketika saya omong tentang Zizek, saya mengatakan ini loh catatannya dia tentang yang sedang kita pelajari hari-hari ini. Itu, mungkin ada yang lain. Pak, saya tertarik dengan di halaman 3 itu Bapak menulis bahwa Zizek itu senang dengan paradoks. Di kalimat berikutnya, gagasannya sering membawa paradoks yang tak jarang. Kemudian dilampaui, maksud kalimat itu apa ya? Dilampaui paradoksnya itu seperti apa? Ini sisa dari pemikiran Hegel. Orang kalau mengatakan pemikiran yang paradoks itu kan di satu sisi begini, tapi juga sebetulnya begitu gitu ya. Nah, Zizek itu seringkali membuat posisi seperti ini menjadi lebih diametral. Dia akan mempertentangkan dua hal secara tajam untuk kemudian dia membuat posisi sendiri yang posisinya itu ini ya, saya nggak enak juga bilangnya. Jadi ada yang ekstrim di sebelah kiri gitu ya, lalu ada yang ekstrim di sebelah kanan. Lalu Zizek menampilkan itu, oh kalau orang-orang kiri itu kan omongannya begitu,
Sementara orang kanan tuh omongnya begitu. Mestinya enggak, mestinya tuh kayak gini. Ya, yang gininya Zizek itu juga sering tidak jelas, gitu ya. Ini ya orangnya juga kayak tadi ya. Kita lihat orangnya tadi ya, ngomongnya begini. Mungkin kalau dengan kita yang di sini lebih pintar kita omongnya. Tapi pemikirannya dia seperti itu. Maka dia menyelesaikan paradoks-paradoks yang muncul. Kalau pada Hegel itu kan paradoksnya selesai dengan jelas. Ya, ada orang yang mengatakan kalau kita ambil contoh yang sederhana, ada orang yang ngomong kalau sehari minum kopi 5 gelas itu atau minum kopi itu sama sekali tidak baik, maka jangan pernah minum kopi. Sementara orang lain ada yang mengatakan minum kopi itu baik kok, minumlah sehari 10 gelas. Ya, lalu kalau Hegel akan mengatakan ya kalau gitu minumnya 5 sajalah. Gitu. Itu posisi Hegel. Tesis, sintesis, tesis, antitesis, lalu ada sintesisnya. Jelas ya. Kalau itu gitu ya enggak ini. Nah, masalahnya kalau bagi Zizek ketika dia ngomong soal macam-macam kultur, memberi kritik atas macam-macam, kritiknya dia itu lalu juga tidak pernah menjadi jelas seperti persoalan kopi tadi ya, lalu ada sintesisnya. Tidak. Dan catatan seperti ini itu banyak cara berpikir seperti ini digunakan oleh Gunawan Muhammad di catatan pinggirnya. Kalau Anda mengamati satu-satu catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, itu tidak ada yang tuntas. Kapan dia pernah menuntaskan sesuatu? Ketika dunia sedang bergerak ke kiri, dia seolah-olah ngomong soal kanan. Ketika orang rame-rame mencela soal zaman sekarang, yang orang semakin egois dan seterusnya, di salah satu catatan pinggirnya Gunawan Muhammad itu dia ngomong soal bahwa internet itu memungkinkan orang untuk berbagi. Dia pernah nemu salah satu puisinya orang itu dari internet. Maka apakah betul orang-orang itu menuduh orang zaman sekarang itu tidak mau berbagi? Tendensi narsistik. Oh, orang nggak boleh narsis gini, nanti efeknya itu. Tapi kita juga bisa bertanya seperti yang tadi di catatan itu tadi. Kalau kita memakai penyelesaian paradoks dengan paradoks lain ya yang tidak selesai, maka lalu mengatakan, loh, tapi dengan menjadi narsis dia membuktikan bahwa dirinya he share something to others. Ya, itu kan ini dimensi lain yang seringkali tidak kita lihat. Maka kalau kita membaca bukunya Zizek, yang waktu itu saya tulis jadi buku, memang saya usahakan jadi jelas. Ini ada ringkasannya, tapi hanya ada satu ya, nanti silahkan yang mau. Ini saya bikin menjadi jelas, karena lalu ditulis untuk skripsi. Tapi kalau kita membaca betulan yang dia buat, memang selalu begitu. Dan ini catatan-catatan yang khas. Karena mereka hanya maksudkan apa? Supaya orang terangkat pada kesadaran yang lebih. Tapi apakah lalu dituntaskan? Tidak. Pemikiran-pemikiran sekarang itu selalu terbuka. Coba saja di browse di internet, Anda mencari filsuf kontemporer yang menulis sesuatu sampai tuntas, tas gitu ya. Itu hampir tidak ada. Gengnya Zizek ada Yosefina Ayersa, lalu gengnya si Laclau, segala gitu-gitu itu hanya mengangkat satu bagian, lalu memaksa orang untuk sadar sisi kebalikannya. Atau ada dua ekstrim, lalu orang sadar pada hal yang lain dan berhenti di situ. Ini yang khas dalam pemikiran kontemporer sebetulnya. Dan kita bisa tidak puas, kok hanya kayak begitu. Tapi ini cara berfilsafat yang aneh. Sebenarnya dimulai dari Nietzsche. Nietzsche kan tidak menulis buku yang dengan traktat-traktat yang teratur gitu, tapi hanya aforisma-aforisma gitu ya. Maka orang kalau lagi awal-awal baca filsafat seneng baca dia. Terus bingung, wah ini Tuhan sudah mati, ini apa maksudnya ya? Tapi itu kan tulisan kumpulan-kumpulannya dia. Dan sejak saat itu memang tidak ada filsuf yang menulis sesuatu lalu menjelaskan sampai sejelas-jelasnya. Anda senang dengan istilah postmodernism. Itu yang memakai si Lyotard pertama kali. Tapi Lyotard sendiri menulis buku banyak, ya banyak buku kecil-kecil gitu. Tapi apakah lalu seperti Kant, seperti Hegel, seperti Plato atau apa itu ya, yang geng-gengnya itulah? Tidak akan seperti itu. Nah, ini termasuk kalau kita omong soal Zizek itu juga seperti itu. Maka satu-satunya yang bisa mengikat dia hanya tiga hal tadi yang kita ingat. Pemikirannya itu Hegelian, Lacanian, lalu Marxis. Dari tiga itu dia akan menyoroti berbagai fenomena yang ada dan menyadarkan kita pada sisi sebaliknya. Maka termasuk kalau dia mengkritik cultural studies. Cultural studies sudah canggih-canggih itu dengan rumusan macam-macam, lalu dia mengingatkan ada yang belum kamu sentuh, kamu bisa jatuh ke sana. Itu.
Dan kalau kita berpikir modern memang sering tidak puas. Postmodernisme itu menghasilkan apa? Ya, termasuk geng pemikirannya Zizek sendiri. Itu menghasilkan apa? Nggak ada. Pemikiran modern jelas. Nah, ini pesawat yang lewat, ini pemikiran modern. Ada oposisi biner, lalu bisa dibuat jadi mesin. Ya toh? Komputernya juga begitu, variasi 0 dengan 1, lalu macam-macam, lalu kalau dipencet ini muncul itu. Itu modern, itu bukan postmodern. Tapi kalau kita bicara soal yang kontemporer, tidak ada hasilnya yang seperti itu. Ini masalahnya. Oke? Sedikit aja, ini kalau menurut Mas sendiri apa yang baru dari Slavoj Zizek? Mungkin kalau saya agak susah menemukan yang baru karena karena saya cenderung mencari kesamaan-kesamaan. Jadi seperti misalnya ketika berbicara mengenai narcissistic victimization, itu saya memang aku melihat bahwa postkolonialisme sudah banyak sekali berbicara mengenai itu gitu. Kemudian yang lain-lain juga, kemudian yang ya historicism dan yang sebagainya itu juga sudah banyak diungkapkan sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut Mas kira-kira apa yang baru dari ini? Tapi mungkin ada satu hal juga yang mau saya tanyakan di sini, di halaman 5 itu ada kutipan yang agak panjang yang dari Conversation with Zizek. Nah itu di situ dia bilang we should take the risk and break with, ini nggak diterusin break with it mungkin atau apa? Jadi dia bilang dan di kalimat terakhirnya situ ada one should simply take the risk and break the taboo. Walaupun resikonya adalah menjadi rasis, chauvinis dan lain-lainnya. Bisa minta dijelaskan sedikit karena di situ saya melihat berarti Zizeknya antara mengkritik yang tadi cultural studies yang postmonya dan agak membela sedikit yang tadi yang modernnya atau yang Hegeliannya gitu atau strukturalnya. Oke. Baik, dari yang pertanyaan kedua, memang kalau dikutipkan panjang begini, lalu kelihatan bahwa memang persoalan yang diusung oleh Zizek itu buram gitu ya. Dia tidak academically recognize radical thought in the liberal West does not operate in a void, but is part of the social relations of power. Bagaimanapun juga radical thought di kubu barat itu tidak berasal dari muncul begitu saja, enggak. Tapi itu juga menjadi bagian dari persoalan kekuasaan. Karena kalau terkait dengan cultural studies, kita mesti pertanyaannya Benjamin. Yang di bawah. Yang di bawahnya, yang di this is also where halaman 5. Yang bawahnya. Kan ada 2 kutipan yang di bawah. Beda halamannya. Oh, sorry, halamannya beda. Sorry. Aku harus lihat yang itu. Aku pegang yang punya gue. If you read cultural studies texts, you would think that sexual harassment, homophobic remarks, and so on are the big problems of today. But in reality, these are the problems of the American upper middle classes. So I think we should take risks and break with. And what is a contemporary taboo and state clearly none of these struggles against harassment, liberation, cultural and so on is our problem. We shouldn't get that made into accepting the struggles of our saya salah ngutip, our political engagement. One should simply take this risk and break the taboo, even if one gets criticized for being racist, chauvinist, or whatever. Kalau kita mengikuti trennya cultural studies, itu halamannya. Kalau kita mengikuti trennya cultural studies, maka orang sepertinya diajak untuk tidak menjadi rasis, gitu toh? Orang diajak untuk tidak menjadi chauvinis, orang diajak untuk tidak menjadi seksis, gitu. Tapi Zizek lalu menantang. Kalau kritik-kritik mereka itu ternyata hanya semata-mata narcissistic victimization, ngapain harus tetap dijalanin? Biarin aja orang menyebut kita rasis, menyebut kita chauvinis, gitu. Justru ini yang salah satu hal yang baru dari Zizek itu seperti ini memang. Dia kalimat-kalimatnya selalu banyak tanda tanya seperti ini dan tidak menuntaskan. Jadi lalu orang menjadi sadar toh bahwa iya ya, betulkah feminisme yang selama ini saya perjuangkan itu membuat situasi lebih baik? Tapi saya nggak tanya gitu. Orang ngomong cultural studies
feminisme, seksisme itu mesti enggak. Kita nggak boleh jadi rasis, nggak boleh jadi chauvinis. Tapi nyatanya juga itu kan muncul dari victimization. Ya udah cuek aja gua dibilangin rasis gitu. Ini yang dia mengizek. Semacam pembelaan misalnya terhadap strukturalisme gitu, ketika orang justru merayakan post strukturalisme semacam itu, bukan? Atau enggak? Makanya jadi. Nah itu yang tadi Zizek akan selalu begitu. Ketika orang rame-rame ke kiri, dia mengingatkan ada yang kanan. Nanti tapi sudah sebaliknya. Ketika orang rame-rame ke kanan, dia akan membawa orang ke kiri. Dan justru karena ini dia laris. Tidak ada filsuf yang selaris ini ya. Maka dia disebut Elvis. Itu karena dia laris. Dia laris dan orang mendengarkan dan orang tertawa. Mana ada kuliah filsafat tertawa? Tidak ada. Tapi kuliah filsafat Zizek orang bisa tertawa dan merasa itu sesuatu yang dekat. Karena yang dia bahas itu apapun. Dia membahas soal pornografi, dia membahas dengan sangat jelas dan apa ya, dan sangat gamblang. Ya. Persoalan pornografi itu begini, tapi dia menunjukkan sisi yang lain. Misalnya, ketika orang ngomongin pornografi soal macam-macam, ini dia membahas itu dengan melihat dari hasrat si perempuan misalnya. Dan itu sangat baru dan belum muncul. Tahun 2006 saya ikut seminar filsafat di ada hotel di atasnya Unpar itu loh, apa namanya, naik terus lalu kanan jalan Arjuna ya, di situ saya ngobrol sama Gayatri Spivak. Dia mengatakan dia sangat tidak suka dengan Zizek rupanya. Saya ngobrol, saya cerita, saya lagi meneliti soal Zizek ini. Saya ngomong, ngapain kamu meneliti Zizek? Itu orang yang aneh-aneh. Loh kenapa? Psikoanalisis itu akan bisa dipakai dan berguna untuk urusan medical. Tapi gengnya Zizek itu menariknya untuk urusan sosial. Ngapain kamu main-main kayak yang begitu? Ya sudah, biarin saja itu untuk urusan medis gitu ya. Itu omongannya Gayatri Spivak. Tapi nyatanya toh itu juga mencerahkan, termasuk soal-soal seperti ini. Ketika orang rame-rame ke sana, dia ke sana. Omongan dari kubu ini kan biasanya hanya dipakai untuk medis dan tidak dipakai untuk analisis sosial. Misalnya, a woman's desire is to be desired by men. Ya, hasratnya cewek itu supaya dihasrati oleh cowok. Maka dandan, maka ini omongan psikoanalisis. Tapi kemudian ketika itu dipakai untuk menganalisis film porno misalnya, wah ini lalu menjadi suatu yang lain sama sekali. Yang Jala Sutra menerbitkan itu ada yang si Surabaya itu siapa? Audifak ya. Dia mulai memakai cara-cara seperti itu. Dan ini mencerahkan. Memang tidak lalu menuntaskan persoalan. Justru kebaruan seperti ini yang mau diusung. Kalau dicek di www.lakan.com itu ya, itu ada banyak sekali tulisan-tulisan yang seperti itu. Macam-macam soal film, soal apa, dan isinya ya begitu itu. Terus kita kalau tanya, terus yang benar yang mana? Ya nggak tahu. Yang benar yang mana? Menegete. Tapi mencerahkan bahwa lalu orang justru itu. Dan itu kebaruannya bahwa teori psikoanalisis yang seketat itu lalu dipakai untuk analisis sosial. Zizek tidak sendirian, ada banyak yang lain. Si Laclau, Pak itu juga kalau nulis juga arahnya ke sini. Pak Yasraf itu kan beberapa kali nulis di Kompas. Itu kan dia memakai kategori-kategori psikoanalisis terus diterapkan untuk situasi politik di Indonesia. Orang-orang seperti itu sebetulnya. Kebaruannya apa ya? Kebaruannya kalau dari sisi tren besarnya bahwa psikoanalisis lalu dipakai untuk bukan hanya menganalisis seseorang. Oh, kamu punya trauma ini. Pantesan sekarang kamu kalau lihat cowok jenggoten takut kan? Gitu ya. Wah, dulu ada. Itu yang medis. Tapi bagaimana itu lalu ditarik untuk yang sosial? Ini tren baru. Dan Zizek ada di tren itu. Persis barunya memang agak sulit kalau kita merumuskan satu persatu, dicari lalu dipilah-pilah itu nemu ya. Tapi itu ada dalam tren itu. Kebaruannya di situ. Psikoanalisis dipakai untuk menganalisis situasi kultur, bahwa kultur kebudayaan itu bisa hidup disangga karena kultur itu menjanjikan akan memuaskan desire kita yang tidak pernah terpuaskan. Itu omongan-omongan yang diterapkan ke kultur kan. Tadinya dari soal psikoanalisis. Kenapa kultur Jawa yang seperti itu masih laku udah zaman kayak gini? Bagi orang yang di sana merasa desire-nya itu akan terpuaskan dengan menghidupi itu. Tapi psikoanalisis juga mengingatkan, ingat, desire-mu itu tidak akan pernah padam gitu ya. Ini yang satu tren sebetulnya. Kalau mencari bedanya satu-satu memang seringkali susah yang tren ini. Maka sekali lagi saya mengatakan yang filsuf-filsuf baru itu seringkali memang tidak setegas dan gamblang yang lama. Yang paling masih ada sisanya tegas itu Heidegger. Saya bikin tesis tentang Heidegger. Itu masih jelas. Hanya tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain, harus membaca di bahasa Jerman. Karena dia kalau orang bahasa Jawa berfilsafat, misalnya ngomong soal apa?
garwo itu si garaning nyawa. Nah, itu diterjemahkan kan nggak bisa. Istri itu belahan jiwa. Tapi kalau dalam bahasa Jawa itu sangat terkena itu katanya. Garwo itu si garaning nyawa. Oh itu. Heidegger kan begitu, tapi dalam bahasa Jerman. Masih ada karyanya yang besar ya. Hanya filsuf-filsuf yang lain praktis tidak seperti itu. Dan Heidegger itu seperti itu. Dia membuat kata-kata baru yang aneh-aneh itu. Itu sangat khas, keterlemparan istilahnya. Nggak ada bahasa Inggrisnya apa fallenness apa nggak ada fallenness gitu-gitu. Saya merasakan ini Zizek dia justru mau mengambil keseimbangannya. Karena kalau dia terlalu ke kiri tiba-tiba dia orang lain ke kiri dia ke kanan. Kalau orang lain ke kanan dia ke kiri. Saya rasa dia untuk mengambil keseimbangan dari realitas kehidupan itu. Jadi seperti yin dan yang. Jadi sebenarnya di balik pemikiran dia ini atau yang dia jelaskan ada something beyond. Itu yang saya tangkap dari ini ya. Nggak tahu tapi. Terima kasih. Saya kira ini satu sisi dari wajah pemikiran Zizek yang membongkar bentuk tadi. Sebenarnya saya mengharapkan dalam pertemuan ini melihat Zizek dalam konteks Marxis, sehingga kemudian kita bisa melihat apa sebetulnya kebaruan dari pikiran Zizekian ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan pikiran strukturalis yang kemudian juga dibongkar oleh Zizek. Nah, dalam pikiran strukturalis yang kemudian bahwa agensi dan struktur itu kemudian yang menjadi hal penting. Lalu dalam pikiran-pikiran poststrukturalis itu dibongkar bahwa sebetulnya ada subjek otonom yang bisa keluar dari struktur dan agensi itu. Nah, dalam kritik Zizek dalam teori Marx misalnya, bahwa Marx menawarkan dialogi, tapi dalam konteks hari ini bukan hanya soal dialogi, tapi nikmat lebih dengan bahasa situationnya itu. Nah, sehingga bagaimana seorang subjek yang otentik mampu menghadapi pola kapitalisme baru itu. Nah, sehingga dalam pandangan Lacanian misalnya dengan bahasa si real dan simboliknya itu, bahwa seorang yang radikal bukan berada dalam posisi dia ada di mana, tapi ketika dia mampu mentransformasikan dirinya, berlari dari simbolik itu kembali pada the real itu. Nah, seorang demonstran, walaupun dia posisi dalam kondisi miskin, pikiran radikal ketika dia mampu berpikir bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan kenegaraan misalnya, walaupun dalam posisi dia miskin. Nah, di detik itu saya kira dalam pandangan Zizekian, dalam pengertian seorang subjek yang otonom atau yang otentik yang radikal, sehingga dia mampu mengkritisi pandangan determinasi struktural dan agensi itu, khas pikiran-pikiran strukturalis. Kemarin juga dia sebetulnya mampu membongkar pikiran-pikiran yang kontroversial. Nah, bagaimana kira-kira kan pada akhirnya bagaimana upaya membangun emansipasi kebudayaan lah kira-kira, yang ketika subjek otonom itu sudah berbagi kesadarannya, lalu dalam ranah sosial seperti apa? Ini bagian yang laris dari pemikiran Zizek itu yang kesini. Saya tidak meneliti ke arah sana. Yang saya buat ini di bawah aja. Saya meneliti pemikirannya Zizek tentang subjek. Itu saya menunjukkan bagaimana dengan kategori-kategori Lacanian, ada the real, the symbolic, the imaginary, itu lalu dia memasukkan itu ke dalam filsafat, ke dalam pemikiran tentang subjek dalam filsafat. Ya, saya berhenti di sana. Sementara
Zizek itu lebih banyak laku sebetulnya memang ditarik pada dimensi politiknya. Maka kalau bicara soal Marx, lalu ini bisa menjadi sangat membara. Tapi lalu muatan filosofisnya memang sekali lagi kalau kita mau melihat setiap bangunan filsafat itu berdiri atas asumsi tertentu, maka itu lalu akan menjadi berpijak pada posisi tertentu dan lalu itu diaplikasikan ya. Ini kan tadi pertanyaannya ke arah sana. Lalu ini teorinya terus dibawa ke arah aplikasi. Sementara pada tataran filosofis, kalau kita membaca Zizek, tentu selalu bisa ditarik ke arah sana. Di catatan yang saya buat untuk pertemuan ini juga saya menulis bahwa hasil dari cultural studies atau sebenarnya dari pemikiran apapun itu kan menjadi mitos yang dihidupi oleh orang dan menggerakkan orang untuk berbuat sesuatu. Sementara saya membatasi diri pada persoalan filosofisnya, bahwa Zizek membahas subjek itu begini di psikoanalisis, lalu bagaimana Zizek itu menyuntikkan itu ke dalam filsafat. Dan memang saya hanya berhenti di sana. Saya tidak masuk ke yang lalu ke arah politik, apalagi lalu ke yang politik praksis gitu ya, praktis, lalu soal marxismenya akan diapakan, lalu perjuangannya seperti apa. Saya membatasi diri sampai di sana. Jadi tidak saya masukkan ke yang sampai segitu memang. Sementara di banyak tempat memang begini. Kalau kita berbicara soal marxisme, itu sebetulnya selalu orang umumnya mengkaitkan marxisme dengan ateisme gitu ya. Tapi marxisme itu di gereja Katolik pernah menjadi sesuatu yang sangat teis. Ketika teologi pembebasan itu berkembang di Amerika Latin, itu marxisme itu menjadi sangat teis. Orang mengatakan, oh ini para pastor, para teolog pembebasan itu membaptis si Marx. Pemikirannya Marx ditarik menjadi sangat Kristiani, sangat teis gitu dan laku ya. Dan kenceng betul di daerah sana. Kitab suci lalu ditafsir dari perspektif filsafatnya Marx dan membakar orang. Itu jadi. Lalu termasuk yang di kubu kiri juga begitu. Nah, yang kita lihat malam ini memang saya tidak menarik ke sana dan tidak saya tarik ke arah sana. Maka ini lalu menjadi bahan diskursusnya yang mesti harus diturunkan lagi. Tidak bisa langsung dipakai memang. Ini bukan untuk gerakan, tapi melihat banyak sisi dari yang dikatakan lalu oh ini. Lalu yang dipilih untuk gerakan apa? Karena setiap gerakan sosial itu juga akan berpijak pada asumsi tertentu. Ketika para teolog pembebasan itu mencanangkan teologi pembebasan, asumsinya adalah bahwa Allah menghendaki semua manusia sejahtera. Kalau asumsi itu digoyang, emangnya benar Allah pengen semua orang sejahtera ya, lalu selesai gitu ya. Termasuk ketika ini mau kita pakai untuk praksis, kita harus memilih. Kita mau memilih bukunya Zizek yang macam mana arahnya. Karena saya akan mengingatkan bahwa saya belum baca bukunya ini. Robert itu kan bikin juga untuk di UI ya. Saya kira dia akan banyak menarik di bidang politik praktis. Dan saya tidak tahu dia menariknya di bagian mananya. Tapi dari gengnya mereka ini itu memang menyediakan seperangkat alat yang lalu bisa kita pakai untuk macam-macam. Dan itu kebaruannya. Jadi yang psikoanalisis ditarik untuk hal sosial. Itu saja yang bisa saya katakan karena saya tidak menarik ke politik praktis. Yuk silakan. Bukan ke konteks Zizeknya, cuman pengen nanya. Saya melihat-lihat Zizek kalau di buku atau juga di internet. Jadi dia itu kalau gelarnya itu kan Bachelor of Art, lalu Master of Art. Nah dia kan itu ahli filsafat sama ahli psikoanalisis. Tapi di luar itu kenapa ya kalau sarjana filsafatnya itu Bachelor of Art atau Master of Art? Mau nanya itu. Saya tidak tahu ini soal gelar-gelaran ini ya, tapi saya tidak tahu. Mungkin yang lainnya malah ada yang tahu. Yang jelas Zizek itu memang belajar filsafat, lalu psikoanalisis. Maka kedua hal itu yang kuat. Nah, lalu oleh banyak kaum aktivis memang dipakai karena bisa konkret filsafatnya dan itu yang bikin dia laku. Kalau filsafat yang ketat, kaku, zaman sekarang kita bikin tesis ya, tentang pendapatnya Plato terhadap apa, lalu dibandingkan dengan pemikirannya René Descartes tentang apa, itu nggak laku, sepi, garing di kelasnya. Tapi Zizek enggak, karena itu. Tapi yang gelar saya enggak tahu, sama sekali blank. Ya mungkin sedikit aja, mungkin karena di universitas di luar biasanya jurusan filsafatnya masuk ke satu fakultas yang sama dengan
ilmu sosial dan lain, makanya gelarnya selalu Bachelor of Art atau Master of Art, karena satu fakultas dengan itu, semua ilmu itu gitu. Hanya persoalan jurusannya ada di fakultas mana, setahu saya. Oke, ada komentar lain? Ini memang orangnya ya gitu itu tadi, kita lihat orangnya aja begitu bentuknya. Tapi mencerahkan betul dan bisa applicable. Kalau kita kuliah filsafat lalu ngambil spesialisasinya metafisika itu lalu tidak applicable. Tapi kalau Zizek ada terbang-terbangnya tapi lalu bisa diturunkan, bisa jadi gerakan yang membakar orang. Kalau metafisika itu membedakan antara konsep being menurut Plato dengan menurut Heidegger, walah garing gitu ya. Being apa lagi ini? Ya, mangga. Bisa ditayangkan apa yang tadi diutarakan oleh saya itu bisa lebih panjang sedikit mungkin. Yang mana? Waktu dia berceramah tadi. Di mana ya? Oh, bukan ini. Ini video yang lain. Audio Slave ada, Kylie Minogue ada, campur semua. Sekian. The Monstrosity of Christ. I'd like to welcome you to tonight's event with the magnetic Slavoj Žižek, who's here to talk about the monstrosity of Christ, paradox or dialectic, in which he and the theologian John Milbank debate each other on such topics as the meaning of theology, the future of religion, Christ, and the possible political meanings of, say, God or a God becoming human. Slavoj Žižek was born in Ljubljana, Slovenia, then Yugoslavia, and still lives in Ljubljana today. He was politically active in Slovenia in the 1980s and was a candidate for the presidency of the Republic of Slovenia in 1990. A sociologist, psychoanalyst, philosopher, and cultural critic, he is a senior researcher at the University of Ljubljana's Institute of Sociology, a professor at the European Graduate School in Switzerland, international director of the Birkbeck Institute for Humanities at the University of London, and Ini kurikulum vitae-nya ini panjang sekali. Universities in the U.S. He has written more than 30 books, and he also wrote and presented the critically acclaimed documentary, The Pervert's Guide to Cinema. In his introduction to the monstrosity of Christ, the book's editor and the debate's organizer, Preston Davis, writes, "If the theological was marginalized in the age of Western secular modernity, it has now returned with a vengeance. Theology is reconfiguring the very makeup of the humanities in general." And Thomas Altizer, author of Godhead and the Nothing, writes, "The contemporary return to the theological most dramatically occurs in the monstrosity of Christ. As Žižek fully realizes his earlier Hegelian and Lacanian theological work, Milbank enters into a genuine theological dialogue with this nihilism in a truly new Title of his book, God Beyond Being, no longer the ontotheological God, but and so on. I think that this, and if I were to give here a more philosophical talk, Ini dia berbicara lain sama sekali ya, Mas. Kalau tadi kan situ lebih tertarik lalu menarik bagaimana Zizek ke arah bidang politik. Tapi di sini dia berbicara tentang The Monstrosity of Christ. Tadi dia menyebut buku teologi yang sangat terkenal, God Without Being. Itu bukunya Jean-Luc Marion yang sangat terkenal dan saya pernah bikin paper tentang itu. Jean-Luc Marion dia menjelaskan tentang Tuhan, God, tapi yang di luar kategori-kategori being filsafat. Nah, maka kalau Zizek ngomong soal ini, maka kita tahu bahwa Zizek itu ngomongnya itu apapun dia omongkan. Maka kalau dia bisa diambil kemanapun, ya bisa. Ini dia ngomong soal teologi dan yang dia sebut-sebut nanti soal teologi. Dan yang saya heran memang orang ini rupanya bakatnya banyak sekali. Jadi ngomong teologi itu dia persis tahu banyak hal. Tentang Jean-Luc Marion itu tidak banyak yang tahu. Di perkuliahan yang standar orang kuliah teologi Katolik itu tidak banyak dibahas. Tapi dia membahas tentang itu, Jean-Luc Marion, God Without Being. Coba kita dengarkan sebentar. Karena ini istilahnya sama sekali tidak Marxis, sama sekali tidak menunjukkan dia orang yang
mau membakar gerakan massa untuk demo, enggak, lain sama sekali. Ini sangat abstrak temanya. That's the direction I would have taken. What I reject, together with my good colleague, theoretical friend and practical Alain Badiou, what I reject is precisely the modesty of this, let's call it, post-secular theology. The thought is often called weak thought. Ini juga teologi baru yang diomongkan, post-secular theology. Ini teologi-teologi yang aneh. Beberapa tahun yang lalu itu katanya pernah ngetren God is dead theology, ya gitu-gitu. Ini dan Zizek ternyata ngomong soal ini jago juga dia, gitu ya. Ini sangat kelihatan kalau omongannya ini dia tahu banyak tentang teologi juga. Like you know, Gianni Vattimo has this idea of pensiero debole, weak thought, in the sense of the traditional metaphysics was strong with great ontological claims, contact with the absolute. We should have a weak thought, aware of its own limitation, and so on and so on. When the last time I met Gianni Vattimo, who is also a good friend of mine and reformed communist, now it's very nice, he became again a communist, and I told him that I agree with his idea of weak thought on condition that, like he also introduced the term weak communism. I told him, okay, it's weak. I accept it. If you accept that precisely because it's weak, it needs a strong secret police and so on to defend it, no? Then I'm for weak thought. But more seriously, there is something else which should make you wonder, not slightly more serious direction. Namely, did you notice how, in contrast to previous centuries, especially the 19th century, when the topic of finitude was, as it were, reserved for materialism. Spiritualists, idealists were talking, I simplified very much, but nonetheless, about the infinite, the spiritual dimension is our contact with the infinite, and so on. All of a sudden, it started with Heidegger, taken over by others. In the 20th century, it's the very finitude which becomes the ultimate support of spiritualization. Nih, memang dia ngomong akan banyak hal sekali yang dia omongkan. Maka beberapa orang yang memberi kritik pada Zizek itu seperti itu. Zizek itu ngomong tentang apapun, mengkritik apapun, tapi lalu apa gitu ya? Itu beberapa kritik yang bisa kita berikan kepada Zizek. Kalau kita mengharapkan dia pemikirannya kiri, dia banyak ngomong soal kiri. Tapi kalau kita dengarkan utuh sampai belakang itu isinya teologi betul, dan dia ngomong the monstrosity of Christ, dan dia sangat mengerti istilah-istilah teologi Kristiani ya, karena dia tumbuh di kultur barat, itu pasti sangat mengerti. Tapi ini sangat abstrak yang tadi tema yang dia diskusikan. Dia ngomong soal manusia sebagai the finitude berkaitan dengan the ultimate, lalu dia menyebut buku dari weak thought. Kalau kita mau berkaitan dengan yang the ultimate, itu mesti kita memilikinya weak thought, karena kalau kita weak lalu bisa tersangkut dengan the ultimate. Nah, kalau kita mendengarkan omongannya Zizek yang seperti ini, malah jadi spiritualisme gitu ya. Jadinya saya berkhotbah tidak memberikan tentang filsafat gitu ya. Kalau khotbah ya nanti di gereja hari Minggu gitu. Ini sedang tidak berkhotbah. Itu Zizek. Maka saya tadi mengatakan di depan betul bahwa ini sebagian yang lain didapat dari yang menarik Zizek ke arah yang lain. Sebagian yang lain cari lagi yang menarik Zizek ke arah yang lain. Karena akan ada banyak sekali dimensi-dimensi itu. Dan pemikiran-pemikiran juga aneh-aneh ya, di situsnya tadi. Nanti kalau sudah ingat ya, nanti kalau ada yang belum ingat nanti bisa di browse. Dan di sana tulisan-tulisannya itu akan ada macam-macam, yaitu mulai dari soal teologi sampai soal film. Nih. Dan kalau kita membaca ini kan jurnalnya mereka. Maka akan kentara sekali bahwa gengnya dia, termasuk Alain Badiou, itu sangat abstrak. Sangat abstrak, hanya memang beberapa hal dia menunjukkan ke contoh-contoh yang konkret. Tapi di tulisan-tulisan ini range-nya sangat luas. Kita membaca ada yang sangat abstrak, dia sama sekali ngomongin sesuatu yang terbang sama sekali ya. Tapi di beberapa hal kemudian dia ngomong sesuatu yang pakai contoh dari film. Dia suka filmnya Alfred Hitchcock ya. Ada salah satu channel TV yang
filmnya tentang kriminal itu kadang ditayangkan, film tahun berapa ya, 70-an mungkin, waktu Zizek masih muda mungkin ya. Itu dia banyak bahas tentang itu, dan terasa sangat konkret bahwa Zizek itu senengannya film. Wah, lalu kita bisa menarik ke sana. Tapi beberapa tulisannya memang sangat politik, dan yang sedang laku memang sekarang yang di bidang itu. Tapi Zizek sendiri sebetulnya memberikan ceramah tentang anything, termasuk tentang teologi, tentang apa, banyak sekali. Maka pemikirannya sangat luas. Hanya yaitu beberapa orang memang menuduh tidak dalam. Kalau bagi saya bukan soal mendalam atau tidak, tapi bahwa dia memakai kategori dari Hegel, dari Jacques Lacan, dari Marx, terus dipakai untuk mengomentari macam-macam. Itu saja sudah. Maka lalu komentarnya gitu-gitu itu. Sini dia tarik ke situ, orang ke sana ke sini. Dan ini sangat main-main ya. Beberapa filsuf kontemporer kan begitu. Oh, ngapain lu mikirin filsafat gue serius-serius? Ini my philosophy is light. Kalau suka ambil, nggak suka ya udah. Ini main-main gitu ya. Orang-orang dekonstruksi itu banyak yang begitu. Karena kalau kita tanya, kalau semuanya dibongkar-bongkar, terus kita masih mau ngapain lagi? Semua asumsi dibongkarin gitu, terus mau ngapain? Mereka juga hidup berdasarkan asumsi juga gitu toh. Ini tren-tren yang menurut saya cukup baru, dan tren pemikiran filsafat sekarang akan selalu begitu arahnya, mempertanyakan macam-macam tapi lalu tidak menuntaskan. Kalau yang kemarin menuntaskan, termasuk yang konkret itu dari kubu kiri itu sangat konkret, lalu jadi gerakan sosial. Waktu itu Vatikan memprotes beberapa pastor yang terlibat dalam teologi pembebasan karena itu, karena teologinya itu sangat konkret, sangat kiri, lalu ada perjuangan yang bisa berdarah-darah. Nah, itu Vatikan tidak setuju dengan itu. Nah, ini lalu menjadi ketegangan yang jelas ketika lalu sampai ke sana. Dan Zizek ada di ranah yang kanan kiri itu. Ada komentar lain lagi tentang Zizek? Pak, tadi kan disinggung soal Zizek membahas tentang pornografi juga. Saya penasaran komentar Zizek soal pornografi seperti apa? Komentarnya apa ya? Komentar Zizek soal pornografi. Wah, ini memang lalu jadi tema menarik sepertinya kalau porno-pornoan ya. Saya tidak mendalami banyak yang bagian pemikirannya Zizek tentang pornografi. Tapi yang jelas dia memakai kategori psikoanalisis ya seperti itu tadi, bahwa di salah satu bagian, saya lupa di bukunya yang mana, dia berkomentar bahwa saya jadi banyak tahu soal pornografi ya gara-gara membaca Zizek itu. Lalu jadi tahu macam-macam istilah-istilah, ada MILF, ada apa gitu ya, istilah-istilah di pornografi. Karena saya baca ini. Jangan bilang ke umat saya. Paling tidak yang salah satu yang dia sebut, dia mengingatkan bahwa film porno zaman sekarang, trennya, genre-nya itu diakhiri dengan ejakulasi yang pria pada si wanita, dan tidak pernah di dalam, kecuali beberapa genre, ada cream pie apa gitu ya. Tapi lalu di luar. Dan bagi Zizek itu menunjukkan dominasi kuat pria pada wanita yang masih ada di kultur kita. Itu salah satu bagian bukunya. Tidak saya buat paper, hanya saya baca saja. Karena ketika itu betul yang terlihat selesai dan tuntas itu bukan yang wanita, tapi yang pria. Nah, maka omongan Zizek yang seperti ini itu bisa menjadi bahan kajian cultural studies dari sisi feminis, bahwa betul film porno itu sangat tidak sesuai dengan yang diusung oleh kubu feminisme. Betul, itu menunjukkan dominasi pria atas wanita. Berakhirnya itu dengan begitu misalnya. Dan itu salah satu komentarnya. Ada salah satu blog yang membahas panjang lebar tentang ini sebetulnya. Saya lupa blognya orang Indonesia. Bukan blog situs porno, maksudnya ada blog yang membahas Zizek lalu memperkenalkan cukup panjang lebar tulisannya tentang pornografi. Dan soal pornografi itu dianalisis panjang lebar oleh psikoanalisis sebetulnya. Jadi teorinya Freud itu kan berasal dari soal seksualitas. Dan ini juga bagian itu dari pemikirannya Zizek juga, itu juga dipakai banyak oleh kaum feminis untuk membuat analisis mereka. Istilah-istilah yang dipakai kaum feminis apa, atau yang muncul di ranah itu kayak penis envy segala itu. Cewek itu dari lahir mengalami envy apa? Karena kekurangan sesuatu. Kurang apa? Kurang something that sticks out ya.
Maka lalu akan berusaha mengisi dan memusatkan segalanya ke dalam dirinya. Omongan-omongan gitu itu kan dari kubu ini. Nah, Zizek memakai itu untuk menganalisis film-film porno yang ternyata ketika saya baca itu ada banyak ya. Saya nggak mudeng juga. Ada macam-macam genre-nya ya. Tapi yang saya masih ingat saya baca itu beberapa tahun yang lalu saya bacanya. Itu saja yang bisa saya jawab. Nanti dicari saja. Jangan film pornonya, analisisnya. Ya. Pak, ini saya kasih komentar sedikit. Mungkin bagi saya pemikiran Zizek ini yang mengulang pemikiran yang itu tadi yang baru bilang dari statement itu soal apa sih alienasi, dan di sini saya cenderung melihat kalau si Zizek ini lewat definisi cultural studies itu dia mau menjelaskan itu bahwa kita harus hati-hati dengan setiap pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang di saat sekarang gitu, di zaman kontemporer kayak gitu, seperti misalkan Cosmo, karena tidak hanya dari paradigma positivis aja yang bisa menghasilkan pikiran kayak gitu, tapi juga ya itu tadi dari pemikiran Cosmo itu juga ada pemikiran yang dalam situ, dan itu mungkin yang ingin dihindari oleh sisi dia nggak mencoba memihak kubu mana gitu, tapi dia mau mencoba membuat kayak menempatkannya pada proporsinya seperti itu, jadi mencegah supaya nggak ada monopoli kekuasaan. Cuma itu menarik ya Pak, kalau misalkan dihubungkan sama isu yang sekarang kan soal anarkisme antar mahasiswa dengan polisi yang bentrok gara-gara demo BBM kayak gitu. Nah, saya sebenarnya penasaran gitu aplikasi dari pendekatan status itu sendiri untuk artinya minimalisir korban gitu dengan penggunaan kekuasaan dari polisi itu sendiri seperti apa? Karena ketika orang itu dia punya kekuasaan ya cenderung monopoli yang besar. Nah, contoh kasus itu yang itu bentrok polisi sama mahasiswa itu gitu. Apakah ini memang harus efektif gitu cultural studies ini dipakai untuk yang menurunkan sifat polisi yang anarkis itu kalau di lapangan kayak gitu. Interupsi sebentar. Tolong diredefinisi tentang anarkisnya dulu ya gitu. Karena sepertinya tidak akan masuk ke konteks kalau kita ngomongin tentang apa yang dibilang dengan kekerasan dan kehancuran, itu menurut saya lebih cenderung kepada vandalis daripada anarkis. Terima kasih. Ya, jadi di sini ya anarkis kalau dari definisi anarkis kasus ini ya itu sampai yang harus penggunaan senjatanya itu tuh udah nggak sesuai dengan fungsinya lagi kayak gitu, jadi udah di luar dari apa yang ditetapkan sama hukum kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya, dan ini kan sebenarnya yang yang mau disampaikan sama Agamben itu kayak gitu, jadi ya mau tidak mau ya konflik kayak gitu gimana? Ada ya, lepas dari definisi-definisi ya, tapi ada banyak pendekatan yang bisa kita pakai untuk melihat hal seperti itu. Yang banyak dibahas itu sering disebut sebagai contoh itu aksi mahasiswa di Perancis tahun berapa? Tahun 60, 68 ya. Tahun itu banyak disebut sebagai contoh kasus demo, lalu dari berbagai sisi dibahas. Sedangkan yang terjadi di sini mungkin mesti kita bahas secara lain, dan itu mari kita membahas ya. Artinya setelah kita semua mengikuti lalu dilihat itu akan mengarah kemana. Karena lain sama sekali dengan demo yang terjadi di tahun 68 itu untuk di universitas-universitas di Prancis. Di sana demonya saya tidak memihak yang demo atau yang tidak ya, tapi di sana demonya itu memang ada unsur rusuhnya juga, ada berantemnya, lempar-lemparan. Tapi lalu berakhir dengan sesuatu yang elegan, ya, menghasilkan perubahan betul. Tapi yang sekarang kita lihat di negara kita ini musim demo, ya, apa-apa di demo itu ya. Dan nah ini betul atau tidak misalnya, ya, kalau kita bertanya begitu ya, saya tidak berdiri di mana-mana. Tapi ada banyak hal yang perlu kita kritisi dengan persoalan demo di negara kita.
Belum lagi kalau kita melihat persoalan tentara yang ikut turun semenjak tentara kembali ke barak atau apa semacam itu ya, back to barak apa istilahnya, itu di sana juga menjadi sebuah persoalan sosial tersendiri. Bisa dibayangkan ketika seorang polisi dengan pangkat seperti itu uangnya bisa basah kuyup, tapi tentara dengan pangkat yang seperti itu hanya kering-kering saja ya. Maka ketika di lapangan keberingasan itu juga bisa dipengaruhi oleh itu. Maka ketika ada sesuatu sedikit langsung naik. Bahwa mereka secara ekonomis tertekan bisa terjadi. Ada banyak sekali faktor yang mesti kita perhitungkan betul untuk menilai soal aksi-aksi demo yang terjadi di negara kita hari-hari ini. Karena yang umum kita tahu teori dari si ini Emile Durkheim itu ya, bahwa ketika orang berkumpul itu memang ada esprit de corps bareng yang lalu membuat orang itu merasa bagian dari something larger, something yang lebih gede dari dirinya, lalu menjadi lebih berani untuk meledak-ledak. Itu psikologi sosial seperti itu juga bisa diperhitungkan. Maka cultural studies mau menganalisis dari sisi mana, ya itu yang memang mesti kita lihat, karena di kita itu memang sudah faktornya lain sama sekali dibandingkan dengan yang terjadi di Perancis tahun 68 misalnya. Kalau kita baca buku filsafat, cultural studies yang umum, yang trennya itu kan acuannya ke daerah-daerah situ. Sedangkan yang mengacu persis ke daerah kita lalu ditarik ke cultural studies mungkin ada 1-2, tapi saya belum terlalu melihat lalu dianalisis dengan sangat kuat. Faktornya sama sekali lain ya. Kalau orang secara ekonomi tertindas, di masyarakat dia ingin ikut jalan-jalan ke sana ke sini dari mall ke mall, duitnya kurang. Ketika menghadapi demo sudah panas lalu bawa pistol mau ngapain? Ayo nembak. Ini faktor yang tidak kadang-kadang lolos dari pengamatan. Orang akan memihak biasanya salah satu, yang memihak mahasiswa menyalahkan aparat gitu ya, tapi pihak aparat lalu ya kan mereka memakai senjata karena ada lemparan dulu gitu. Tapi itu ada banyak faktor lain yang tidak muncul di demo-demo di negara lain. Saya punya teman anak-anak Australia, kami chatting cerita ngalor ngidul gitu. Dia ngeri lihat mahasiswa kita seperti itu. Oh, mahasiswa itu megangnya pulpen kok bisa sampai berani dengan polisi gitu ya. Takut. Ini orang-orang Indonesia ini gimana sih? Itu yang dia lihat. Maka ini kalau kita ngomong lalu bagaimana cultural studies itu mau kita pakai untuk melihat fenomena yang hari-hari ini lagi musim, itu memang mesti memperhitungkan banyak hal. Dan saya setuju bahwa cultural analysis itu memasukinya tidak hanya dari satu pintu. Maka bisa dilihat dari macam-macam pintu. Dan ada banyak sekali. Mungkin kerangka psikoanalisis juga bisa memikirkan soal trauma tertentu, memoria passionis dari Walter Benjamin misalnya. Orang memoria passionis yang menggerakkan orang, maka yang tertekan nanti akan muncul menjadi sangat brutal misalnya. Ada banyak sekali faktor yang mesti dilihat, dan saya akan mengatakan berbeda dari demo yang banyak dibahas orang, selalu disebut-sebut tahun 68 di Perancis itu ya, sangat berbeda, situasinya sangat berbeda, keadaan mahasiswanya sangat berbeda. Di Perancis itu anak SMA sudah kuliah filsafat, sudah ada pelajaran filsafat, maka lain dengan di tempat kita yang belajar filsafat hanya berapa orang. Maka kapasitas reflektifnya juga bisa berbeda, bukan soal mana yang lebih baik, tapi berbeda. Itu yang lalu tidak bisa kita terapkan begitu saja. Justru sebetulnya kalau mau membuat analisis atas demo yang terjadi di sini, lalu itu bisa menjadi bahan kajian yang menarik. Selama ini yang muncul di halaman 6 dan 7 di Kompas itu kan dari sisi-sisi tertentu. Saya sering membaca ya, ini dari sisi itu. Kalau kita tahu cultural studies lalu kan, oh si ini dari di situ dia posisinya, oh si ini oh berdirinya di situ. Tapi kita bisa melihat ada banyak lagi. Itu. Ada komentar lagi? Cukup malam? Atau cukup mengantuk? Pas. Cukup ya? Oke. Ditutup. Masih ada waktu untuk nonton demo kita. Bisa demo kok. Demo masak. Masih ada waktu untuk